Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang sama-sama kita hormati Ibu Evi selaku Ketua Majelis Alim kita dan ibu-ibu pengurus dan seluruh jamaah yang hadir yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah pagi ini atas izinnya dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita. Salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu menuntut ilmu. Semoga Masjid Al-Ikhlas ini senantiasa bisa menjadi baitun azna Allah ya, tempat yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, dan kita yang berada di dalamnya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah di kesempatan yang mulia ini, jika pagi ini ada di antara anggota keluarga kita, guru-guru kita, atau mungkin sahabat kita yang sedang sakit, wabil khusus Bu Aya ya, Bu Evi ya, Bu Aya jamaah kita yang biasa hadir hari ini berhalangan karena sakit. Dan siapapun yang sedang sakit hari ini kita doakan ya, semoga Allah tolong mereka dan keluarga yang merawatnya untuk mampu selalu sabar dan ridho atas ketetapan sakit ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana penggugur dosa sekaligus pengangkat derajat mereka di sisi Allah. Semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya agar pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan bergelimang pahala buah dari keriduan hatinya saat ini. Bagi yang masih di jalan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar, dimudahkan ikhtiarnya. Yang memiliki hajat, semoga Allah wujudkan hajat-hajatnya. Dan buat siapapun di antara kita yang mungkin memiliki urusan hutang kepada pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu-pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita dan sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Kita juga mohon kepada Allah ya Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah berikan jalan kemudahan untuk bisa sampai ke tanah sucinya Allah. Lagi bagi yang sudah ya menjalankan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabruroh bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir, untuk semua saudara muslim kita di Palestina, di Sudan, di Syria, dan di daerah manapun yang saat ini sedang terdampak bencana, semoga Allah limpahkan kepada mereka hati yang selalu lapang dan ridho atas takdirnya. Allah datangkan untuk mereka pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pak Didi gimana Pak Didi? Sehat kali ini? Artinya happy nggak bahagia kali ini? Bahagia sekali, alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain gimana? Bahagia nggak Bu? Bahagia ya. Iya. Semoga benar-benar bahagia supaya kita enak menerima pelajarannya.
Kalaupun ada yang belum bahagia karena satu dan lain hal, ibu pura-pura bahagia aja hari ini selama 2 jam kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan pura-pura ibu itu nanti diterusin sama Allah jadi benar-benar bahagia. Amin ya robbal alamin. Baik, kajian kita hari ini judulnya adalah semua perintah dan larangannya itu untuk memudahkan kita. Itu judulnya. Ya. Apa judulnya, Bu? Ya, itu judulnya. Judul yang kita ambil dari salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ada di depan kitabnya tuh sama Bu Widi. Boleh kasih lihat depannya tuh, Bu? Nah, itu kitabnya. Ya. Jadi judul ini kita ambil dari salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu, just info saja, kitab ini hanya kalah dari Quran dari sisi penyebaran dan pengkajian. Jadi kalau Mbak Fitrah pergi ke negara manapun, itu kalau di negara itu ada Quran, insya Allah di negara itu ada juga kitab ini dan ada kajiannya gitu. Jadi secara penyebaran Riyadhus Shalihin hanya kalah dari Quran gitu. Ya. Dan pengarangnya ya, yang menyusun kitab ini adalah salah satu ulama terbaik di dunia, yaitu Imam An-Nawawi. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Ya. Jadi semua perintah dan larangan Allah itu tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada kita. Kita ambil judul ini dari bab ke-14 kitab Riyadhus Shalihin. Bab keberapa, Bu? Bab ke-14. Iktisadi lit-ta'ah. Jadi bab tentang seimbang dalam ketaatan gitu babnya. Judulnya ini, semua perintah larangan untuk memudahkan kita. Nah, kalau Bapak Ibu punya kitabnya dan dibuka kitabnya, Imam Nawawi itu selalu memulai setiap bab itu dengan memilih beberapa ayat yang berhubungan dengan bab tersebut gitu. Dan ayat pertama yang beliau pilih untuk bab ke-14 ini adalah surat Toha, surat ke-20 dalam Al-Quran, ayat yang kedua, sebagaimana yang ada di hadapan kita masing-masing. Silakan Ibu lihat di slide boleh, Ibu mau buka Quran sendiri boleh. Surat Toha, surat ke-20 ayat yang kedua. Betul nggak, Bu? Betul nggak Ibu di situ? Betul ya? Sudah ketemu Ibu Quran? Sudah ketemu ayatnya? Ya. Kalau sudah ketemu, kita lihat. Allah berfirman di surat Toha ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar engkau menjadi susah gitu. Ya. Jadi kata Allah tidak menurunkan Quran ini agar Muhammad dan pengikutnya menjadi susah. Bukan itu tujuannya. Berarti kalau tujuan diturunkan Quran bukan untuk menyusahkan, berarti tujuannya untuk ngapain, Bang? Memudahkan gitu. Ya, pemahaman terbaliknya begitu kan? Kalau Allah turunkan Quran bukan untuk menyusahkan kita, berarti ini untuk memudahkan gitu. Nah, sedikit saja ayat ini turun itu berkaitan dengan ucapan Abu Jahal ketika beliau mengatakan, jadi asbabun nuzulnya ya, ketika Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau itu sangat dihormati di kota Mekah tuh, karena memang Rasulullah itu masih keturunan keluarga bangsawan lah gitu ya di sana.
Kan keluarga Quraisy ya, terkenal, keluarga besar, jadi sangat dihormati Rasulullah sebelum menerima Quran, sebelum diangkat menjadi Rasul. Semua hormat sama Rasulullah. Dan ketika turun surat Al-Mudaththir yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, bangkitlah dan berilah peringatan. Surat tersebut merupakan SK pengangkatan Muhammad menjadi Nabi atau Rasul. Jadi disuruh bangkit, disuruh disuruh bangkit, bangun untuk memberikan peringatan, menjalankan tugas kerasulan. Nah, ketika ayat itu turun dan Rasul memulai misinya sebagai seorang Rasul, yaitu menyampaikan risalah, itu mulai tuh ya, Nabi Muhammad mulai diserang, mulai dibenci. Sama siapa? Sama keluarga besarnya sendiri, orang-orang Quraisy. Bahkan beliau sempat diboikot, bahkan sempat dikejar-kejar untuk dibunuh, kan gitu ya. Awalnya aman, tapi begitu menjalankan perintah Allah, mengikuti Quran, mulai hidupnya itu diintimidasi. Oleh siapa? Oleh keluarga besarnya sendiri. Karena orang-orang Quraisy itu yang masih keluarga Rasulullah. Betul nggak Pak Dini? Gitu. Ya. Terus Bilal yang beriman kepada Rasul mulai disiksa sama Abu Jahal. Keluarga Sumayyah disiksa bahkan sampai mati. Nah, itulah sebabnya kenapa Abu Jahal bilang, tuh gara-gara kamu ngikutin Quran, hidup kamu jadi susah tuh, gitu. Jelas gak? Ya. Jadi ini ucapan Abu Jahal yang mengatakan, karena kamu mengikuti Muhammad, mengikuti Quran, hidup kamu jadi susah tuh. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ya ada yang diusir dan sebagainya. Nah, ayat ini turun dalam rangka mengcounter atau membantah ucapan Abu Jahal tadi. Enggak, kata Allah, enggak. Aku turunkan Quran bukan untuk membuat kamu menjadi susah. Tapi kan kasat mata kita melihat ketika Rasul menjalankan Quran, beliau diserang, beliau difitnah, beliau diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Jujur nih, secara kasat mata kalau kita melihat kondisi itu berarti itu nyusahin apa enggak? Nyusahin, iya gak sih? Secara kasat mata. Gimana gak nyusahin ya Allah? Orang sejak berquran Muhammad jadi dikejar-kejar, jadi difitnah, diapain lagi? Diintimidasi, bahkan pengen dibunuh sampai beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita ngelihatnya emang bener nih, Quran bikin kita susah. Gitu. Ditambah ucapan Abu Jahal, tuh kan kamu sih ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin Quran, jadi susah hidup kamu. Maka Allah turunkan ayat ini, ma anzalna alaikal Quran litasqa. Enggak, kami tidak menurunkan Quran untuk membuat kamu menjadi susah. Dalam kurung, meskipun kelihatannya iya. Gitu. Ya. Ini ayat pertama yang dipilih oleh Imam Nawawi sebagai pengantar bab ini. Kita lanjutkan. Ayat yang kedua yang dipilih surat apa, Bu? Tolong kasih Mbak Fifan dulu kita. Ada nggak ayat berapa lagi yang dipilih selain surat Toha? Nah, ayat kedua yang dipilih oleh Imam Nawawi sebagai pengantar bab ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Itu kitabnya ya Pak Fitra ya. Jadi ada Bu ya, ada di kitabnya dan saya sudah tampilkan ayatnya. Artinya apa yang kita kaji ini kita bukan ngarang-ngarang tapi berdasarkan kitab para ulama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Boleh dibantu baca Mbak Fitra? Langsung terjemahannya boleh. Ya, jadi kalau mic udah, sudah ada, udah. Yang simpan aja mic yang satu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan
Ya, yang merah ini ya Bu, yang stabil merah ini. Jadi yang di dalam kitab itu, ya, yang di kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Imam Nawawi hanya highlightnya saja, hanya penggalan ayatnya gitu. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 185 kan ini ya, gitu ya. Tutupnya nih. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda dan seterusnya. Nah, tapi yang dicantumkan di kitab Riyadhus Shalihin itu hanya yang ini nih. Yang warna merah ini atau yang stabilo kuning ini. Saya zoom saja. Ya, yang dicantumkan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, yang stabilo kuning ini. Penggalan dari ayat tersebut yang bunyinya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jelas ya? Sesuai nggak dengan judul kajian kita? Ya, bahwa semua perintah dan larangan itu untuk memudahkan kita. Ini ayatnya. Nah, yang menarik dari ayat ini, kalau ibu-ibu perhatikan, ini ayat berapa nih Bu? 185. Kalau ibu mundur ke ayat sebelumnya, ayat 184, mundur lagi satu ayat sebelumnya, ayat 183, itu tiga-tiganya sedang bicara tentang Ramadan atau bukan? Betul ya? Bulan Ramadan tuh bulan yang di dalamnya kita diwajibkan Allah untuk ngapain Bu? Untuk puasa. Kalau bulan puasa itu diwajibkan kita berpuasa oleh Allah, berarti selama bulan puasa ibu disuruh bangun jam berapa tuh? Bangun pagi jam berapa biasanya kalau bulan puasa? Jam 3. Kalau nggak bulan puasa jam berapa biasanya bangun? Jam berapa? Jam 2. Kalau Ramadan jam 3. Kalau nggak Ramadan jam berapa biasanya Bu? Ada yang setengah 5. Ada nggak yang setengah 7? Oh, ada, setengah 8 adanya. Nah, kalau biasa bangun setengah 5, begitu Ramadan jadi harus bangun jam setengah 3. Nyusahin nggak? Secara kasat mata gitu. Nyusahin, orang baru tidur jam 11, jam setengah 3 harus bangun nih, gitu ya. Jadi 183, 84, 85 sampai 87 itu bicara Ramadan tuh. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan Allah untuk berpuasa, harus bangun lebih awal, satu, dan itu bikin repot secara fisik, betul nggak? Ya, ngantuk-ngantuk disuruh masak. Terus habis subuh, setelah beduk subuh selesai, kita dilarang makan, dilarang minum sama Allah. 2 jam apa 5 jam nggak boleh makan minumnya, sampai maghrib. 10 jam lebih itu. Nyusahin nggak? Nyusahin lah. Orang jadi lapar, orang jadi lemes, betul kan? Iya. Ini perintah Allah nih. Tapi kata Allah, Allah tidak turunkan Quran yang isinya adalah perintah dan larangan untuk menyusahkan kamu. Tapi kenyataannya nyusahin kok. Orang saya jadi harus bangun setengah 3, harus masak pagi-pagi, nyiapin sahur, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Oh, itu nggak enak. Jujur coba, enak apa enggak? Nggak boleh makan, nggak boleh minum selama sekian jam. Enak apa enggak? Nggak enak. Bukan cuma nggak boleh makan minum Bu, ibu juga dilarang Allah untuk marah-marah dari subuh sampai maghrib. Coba, emang enak nahan marah? Hah? Enak nggak? Nggak enak. Orang biasa jam setengah 6 udah teriak-teriak, kakak bangun, gitu. Kalau cucu ada dua-duanya diteriakin tuh pada dia. Ya, yang pas 2 diteriakin, yang pas 4 diteriakin, ya makan. Ini selama Ramadan kita dilarang marah-marah. Nahan marah itu nggak enak kok. Apalagi yang dilarang selama bulan puasa? Makan minum nggak boleh, syahwat
nggak boleh berhubungan suami istri yang sudah berkeluarga di siang hari. Itu kan nggak enak. Boleh ngegibah nggak? Bohong boleh nggak? Nggak boleh. Enak nggak? Nggak boleh gibah itu enak apa nggak? Nggak enak loh Bu. Ibu lagi ngopi nih, lagi nongkrong. Kalau anak sekarang bilang lagi nongki sama besti berlima, ngomongin si A, ngomongin si B, ketawa-ketawa, seru kan? Datang teman kita yang suka ngaji. Jangan pada gibah. Ada dia nggak seru nih. Sejak dia ngaji jadi nggak seru kita mainnya. Nggak boleh gibah lah, nggak boleh ini. Iya nggak sih? Nggak enak loh Bu. Dilarang gibah tuh nggak enak. Iya, karena gibah itu adalah makanan favorit kita semua. Dan salah satu amalan yang paling istiqomah yang bisa kita kerjain itu adalah gibah. Coba ibu pikirin deh, bener nggak kira-kira? Gibah itu salah satu amalan yang paling bisa istiqomah yang kita kerjain. Dari sebelum kita hijrah sampai udah hijrah, dari belum berhijab suka gibahin orang, udah berhijab pun masih suka gibahin orang gitu. Iya kan ya? Dilarang sama Allah. Dilarang mengerjakan sesuatu yang biasa kita kerjain, itu nggak nyaman loh. Iya nggak sih? Iya. Jadi Ramadan itu isi itu larangan-larangan. Tapi menariknya di ayat ini, ketika bicara Ramadan dari ayat 183, 84, 85, tahu-tahu muncul kalimat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Oh, ternyata rasa tidak nyaman kita ketika Allah perintahkan untuk berpuasa di Ramadan itu tujuannya untuk nyusahin atau memudahkan kita. Untuk apa tujuannya kata Allah? Memudahkan. Tapi kenyataannya memudahkan atau nyusahin tadi ini? Nyusahin, bikin gak enak. Harus bangun pagi, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh bohong, gak boleh gibah, gak boleh marah-marah. Oh, itu gak enak banget. Di mana kemudahannya? Kan gitu pertanyaannya. Orang faktanya bikin gak enak kok. Terus di mana kemudahannya yang Allah bilang ini? Ya, kemudahannya adalah apa tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di Ramadan? Agar jadi orang yang bertakwa. Ibu siapa namanya, Bu? Ya. Nia. N. Oh, L. Ibu Lia. Tujuan Allah mewajibkan kita Ramadan supaya Bu Lia beres Ramadan jadi orang yang bertakwa. Kan gitu kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya Bu Lia jadi orang takwa, supaya Bu Holi jadi orang takwa setelah Ramadan selesai, supaya Pak Didi jadi orang yang bertakwa. Sekarang bayangin kalau Ramadan sudah selesai dan ternyata Bu Lia, Bu Holi, Pak Didi jadi orang takwa. Bayangin ya, setelah Ramadan selesai, ternyata kita semua jadi orang bertakwa nih. Amin nggak? Pengen nggak jadi orang takwa, Bu? Pengen ya? Jadi orang bertakwa ceritanya nih. Sebelum kita lanjutkan, Ibu punya masalah nggak? Nih semua yang hadir hari ini punya masalah nggak? Banyak. Saya nanya punya apa enggak, bukan banyak. Punya dan banyak. Oke. Masalah Pak Didi dengan masalah Bu Didi sama nggak kira-kira? Beda. Masalah Bu Holi dengan masalah Bu Lia sama nggak? Beda. Dengan masalah Bu Evi? Beda. Jadi setiap kita ini punya masalah dan masalahnya nggak sama. Betul? Siapa yang menentukan masalah-masalah itu hadir dalam kehidupan kita? Allah. Ada yang dikasih masalah dengan orang tuanya,
ada yang punya masalah dengan pasangannya, ada yang masalah dengan anak, saudara, ipar, tetangga, bos, ada yang punya masalah kesehatan. Dengan keluarga nggak ada masalah, dengan orang tua ada nggak masalah, tapi kesehatannya bermasalah. Nggak ada masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ekonomi, ada nggak? Kita semua punya masalah. Iya, ada yang konflik bermasalah, komplikasi gitu. Sama keluarga masalah, sama ipar masalah, tetangga masalah, gitu. Sempurna komplit masalah. Pertanyaannya Bu, kalau kita punya masalah, apa yang kita butuhkan? Masalah saya keuangan nih. Terus apa yang kita perluin? Duit kan? Jalan keluarnya kan duit. Masalah saya penyakit nih. Apa yang kita butuhkan? Kesembuhan atau obat. Kan gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau kita punya masalah dan kita semua ternyata punya masalah, yang kita butuhkan adalah solusinya apa? Oke. Allah wajibkan kita masuk di bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Tujuannya supaya kita semua jadi orang yang bertakwa. Dan bayangkan setelah Ramadan ternyata kita semua jadi orang bertakwa nih. Ternyata. Terus kenapa Pak Indra? Coba lihat ayat ini. Apa yang Allah janjikan kalau kita benar-benar jadi orang yang bertakwa pasca Ramadan? Gitu. Sebelah Bu Holi siapa namanya nih Pak Indra? Siapa namanya? Siapa? Afa. Apa? Kebaca nggak tuh apa? Bisa baca ini nggak yang ini? Tolong baca apa? Iya. Boleh dibaca, boleh juga enggak. Sebentar ini saya hapus aja ininya ya. Ya. Ya, ibu-ibu perhatikan yang pertama. Yang ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat At-Tolaq surat ke-65 ayat yang kedua. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa nih? Dari masalah yang kita masing-masing punya. Jadi kata Allah, kalau beres Ramadan kemudian kita jadi orang yang bertakwa, apa janji Allah? Allah akan siapkan solusi atas permasalahan kita. Itu Bu Evi, dua-dua. Ya. Jadi kalau kita bertakwa, apa reward yang Allah janjikan buat kita? Jalan keluar. Tuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar dari apa nih? Dari masalah yang kita punya kan. Allah sebutin nggak di ayat ini jalan keluarnya itu tentang keuangan atau tentang, kebayang nggak? Kalau kita punya masalah kemudian dikasih solusinya sama Allah, itu namanya kemudahan atau bukan? At-Tolaq ayat 2. Kalau takwa, Allah akan siapkan solusi atas masalah kita. Yang punya masalah kesehatan dikasih solusinya, yang punya masalah keuangan dikasih solusinya sama Allah,
yang punya masalah jodoh dikasih solusinya sama Allah. Kemudahan bukan itu? Kemudahan. Ayat 3-nya tolong baca lagi sebelah Bukhari. Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Bulia. Oh itu nih, itu Li. Oh sama ya, sama-sama lihat. Pencet sekali aja Bulia. Enggak kelihatan Bulia itu. Ini saya gedein nih Bu. Oh, gede. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Stop. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, Allah akan memberi kamu rezeki dari mana? Dari arah yang kita nggak pernah pikirin. Coba bayangin, ibu dikasih rezeki dari mana? Dari arah yang ibu nggak pernah pikirin. Itu kemudahan bukan dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji itu, barang siapa yang bertakwa akan aku kasih rezeki dari arah yang kamu gak pernah pikirin, dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Kalau kita udah pensiun, biasanya transferan dari kantor kita masuk jam tanggal berapa sih Bu? Tanggal 25 tuh. Ya, tanggal 25 masuk nih uang pensiun. Udah ketahuan belum angkanya berapa? Udah, ya kan? Ada yang pensiunannya 3,5 juta, ada yang uang pensiunnya 2,3. Tanggal 2 pensiun cair, tanggal 3 pusing udah deh. Bayar A, bayar B, 2,3. Ada yang 2,5 sama Fitra. Tanggal 2 gajian, tanggal 5 puyeng. Itu tuh, kalau kita tahu tanggal 25 bakal ada transferan uang pensiun kita, begitu uang itu masuk, jujur senang gak kita? Senang. Berapa nominalnya tadi? 2,5 juta. Ya. Tahu-tahu jam 3 sore masuk lagi transferan. Lebih kecil tapi jumlahnya. Kalau uang gaji, uang pensiun dari 2,5 juta, ternyata yang sore-sore masuk cuma 2 juta, lebih kecil. Tapi kita nggak tahu dari siapa nih. Ada WA masuk. Bu Evi, ini ada sedikit rezeki, saya mau berbagi. Semoga bisa diterima ya. Ada teman kita bagi-bagi duit 2 juta. Nominalnya lebih dikit dari uang pensiun kita. Rasanya senang nggak Bu Evi? Lebih senang yang 2,5 pensiun atau yang 2 juta tanpa kabar tadi? Hah? Oh, senangnya 2 juta. Kenapa? Kan lebih kecil. Karena gak disangka-sangka. Kalau bahasa anak Jaksel, surprise gitu. Karena dikasih surprise sama Allah. Jadi karena surprise, hati kita tuh lebih bahagia nerimanya. Jadi ini janji Allah loh. Kalau kita bertakwa, satu, Allah akan berikan solusi atas setiap permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Dalam kurung, Allah akan memberikan surprise buat kamu. Surprise itu artinya bikin kita bahagia banget. Coba pikirin, apakah ini bukan kemudahan dari Allah? Lanjutin lagi sebelahnya Bulia, ibu siapa? Maaf. Bentar Bu, tolong lanjutin yang ini. Tadi kan sudah sampai sini, yang ini sekarang. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Ibu keperluannya banyak nggak? Kebayang gak sih kalau setiap keperluan ibu di cover sama Allah? Enak gak kira-kira? Enak. Gak perlu jadi orang kaya Bu, jadi orang takwa aja. Serius. Orang kaya tuh belum tentu cukup.
tapi kalau orang bertakwa akan dicukupin sama Allah. Aduh, mau beli skincare enak kali ini ya. Cukup duitnya ada gitu. Beli skincare bisa. Ganti mobil enak kali ini ya. Ganti mobil cukup duitnya. Umrah yuk, umrah bulan depan, ayo berangkat, cukup. Coba ibu pilih mana? Jadi orang kaya tapi nggak cukup, atau jadi orang kurang kaya tapi apa-apa cukup? Pilih yang mana? Tuh, ayo. Pengen jadi orang kaya apa orang takwa kalau begitu? Itu. Ini janji Allah loh. Takwa dan kaya. Udah takwa, kaya lagi. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pertanyaannya, ibu yakin nggak dengan janji Allah ini? Kadang-kadang yakin gitu. Kadang-kadang kalau ibu yakin dengan janji Allah di ayat ini, harusnya yang ibu kejar jadi orang kaya apa jadi orang takwa? Takwa. Ramadannya udah beres belum kemarin? Udah. Pertanyaan besarnya, Ramadan udah kelar nih. Pertanyaan besarnya, saya udah takwa belum ya? Kan gitu pertanyaan. Ramadan udah selesai, utang belum beres-beres nih Pak. Iya, katanya Allah kasih jalan keluar, utang saya belum selesai ternyata. Ramadan udah beres, tapi masih banyak keperluan saya belum tercukupi. Kalau Ramadan udah beres, terus masalah kita belum selesai, terus banyak urusan kita yang belum tercukupi, itu artinya apa? Apa? Jangan-jangan kita belum bertakwa. Iya enggak? Iya, karena Allah tuh la yukhliful mi'ad. Apa artinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tuh nggak pernah bohong. Allah nggak pernah ingkar janji. Ini janji Allah loh. Allah nggak pernah ingkar. Jadi kalau setelah Ramadan urusan kita belum beres, utang kita nggak lunas-lunas, keperluan kita nggak tercukupi, bukan Allah ingkar janji. Jangan-jangan kitanya nih yang belum bertakwa nih. Betul nggak Bu? Iya. Ayo jawab dulu, ibu udah takwa atau belum kira-kira? Belum. Oh, tahu tuh belum. Dari mana ibu tahu belum takwa? Kalau merasa bertakwa jadi sombong. Kenapa Bu? Kalau kita merasa sudah bertakwa, kita takutnya takabur. Oh, takutnya ujub gitu ya. Dari mana ya kita tahunya udah takwa atau belum gitu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tahu kita ini udah takwa atau belum sih, kita tanyanya sama Allah. Ya Allah, saya udah takwa belum ya? Maka Allah akan memberikan jawaban lewat surat cintanya kepada kita, yaitu lewat Quran. Surat cinta Allah di surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133, 134, 133 dan 134. Kita buka, silakan dibuka ibu-ibu Qurannya. Yuk kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 yang nanti ayat ini memberikan informasi kepada kita tentang siapa sih orang yang bertakwa itu gitu. Jadi kalau kita pengen tahu gue udah takwa belum ya, saya udah takwa belum sih, jadi jangan nebak-nebak, cari kepastiannya. Maka jawabannya ada di surat ini diantaranya. Yuk kita lihat ya. Habis tadi ibu siapa tadi itu namanya ibu? Nggak dengar? Bu Ati. Nah habis Bu Ati, tolong kasih ke belakangnya Bu Ati.
Ibu, ya, ibu maaf, ibu bisa kelihatan ini nggak? Boleh bantu baca bu? Dengan ibu siapa maaf? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasabiqu Mir rabbikum sama waktu uiddat alhamdulillah hati Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." tuh ya. Kalau ibu bertanya-tanya dalam hati, saya ini udah takwa belum ya setelah Ramadan, maka salah satu jawabannya adalah surat ini. Kita lihat ya. Allah berfirman, ibu makasih ya bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang disiapkan lil muttaqin, khusus buat orang yang bertakwa, khusus buat orang yang udah beres ngikutin training Ramadan 1 bulan. Kan ikut Ramadan tujuannya biar takwa, ya kan? Jadi surga itu disiapkan buat orang-orang yang lulus ikut Ramadan. Artinya setelah Ramadan dia takwa. Jelas nggak? Nah, orang bertakwa cirinya apa? Ciri yang pertama, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ciri pertama orang bertakwa, dia selalu bersegera mencari ampunan dari Rabb-nya ketika dia melakukan kesalahan atau berbuat maksiat. Itu ciri pertama orang bertakwa menurut Ali Imran 133. Jelas bu? Berarti orang bertakwa itu berbuat kesalahan nggak? Iya. Orang bertakwa itu bukan orang suci yang nggak punya salah sama sekali, enggak. Orang bertakwa itu ya orang manusia biasa yang berpotensi berbuat salah atau dosa. Bedanya orang bertakwa itu kalau habis bikin dosa, habis melakukan kesalahan, dia langsung ingat Rabb-nya dan langsung mohon ampun, beristighfar sama Allah. Langsung. Bukan ketawa-ketawa habis bikin dosa. Langsung ingat Allah terus istighfar. Astagfirullah gitu. Misal tanpa sengaja kita ngegibahin orang nih pagi ini nih. Tanpa sengaja lagi jalan dari rumah mau ngaji ke sini, di perjalanan kita ngegibahin orang. Dosa enggak? Dosa. Habis ngegibahin bukan istighfar, ketawa-ketawa. Memang dasar tuh ya teman kita yang satu, iya. Seru kalau ngomongin dia, gitu Bu Eki. Habis ngegibahin bukannya istighfar, malah bilang seru dia kalau ngomongin dia. Ada aja gebrakannya, gitu. Tapi kalau orang yang bertakwa itu, ketika dia baru saja makasih, kasih nis. Jadi orang bertakwa itu kalau dia baru saja berbuat dosa atau maksiat atau kesalahan, dia langsung ingat Rabb-nya, terus dia istighfar tadi. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ada seorang suami yang hari Sabtu itu selalu libur kantornya. Tapi Sabtu ini dia nggak libur nih, dandan gitu rapi. Istrinya nanya, mau kemana Pak? Hari Sabtu kan ini. Iya, ada lembur. Padahal bukan lembur. Nih suaminya lagi bersiasat gimana caranya bisa keluar rumah, maka dia bilang, iya tumben nih bos manggil suruh lembur hari Sabtu. Istrinya percaya. Oh ya syukur tuh Pak. Hati-hati di jalan, didoain. Sukses nggak ngebohonginnya? Sukses. Kalau suami yang bertakwa
begitu dia bohongin istrinya dan istrinya percaya, dia bukan bilang yes. Dia bukan WA temannya, aman bro, bini gue udah aman gitu. Enggak gitu. Tapi yang apa dia lakukan? Astagfirullahaladzim, kenapa saya bohongin ya si saya gitu loh. Akhirnya nggak jadi tuh Pak Didi balik lagi. Kok nggak jadi Pak? Iya dapat WA nya nggak jadi kata bos. Tapi kalau habis ngebohongin istri terus dia bilang yes, aman bro, bini gue udah aman, terkendali. Nah itu takwa apa bukan? Jelas? Jelas nggak bedanya? Jelas ya? Jadi orang bertakwa itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera mengingat Rabbnya dan memohon ampun ketika melakukan kesalahan. Silahkan kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah ada di titik itu atau belum? Yang kalau berbuat kesalahan langsung istighfar sama Allah. Jelas ibu-ibu? Siapa di sini yang suaminya suka minta bikinin kopi tiap pagi? Kopi atau teh? Ada nggak? Yang tiap pagi selalu suaminya minta bikinin itu, ada nggak Bu? Ada? Iya. Bikinin aja. Mau istrinya ngantuk, nggak ngantuk, pokoknya selalu minta bikinin gitu. Kan ada yang begitu ya. Terus suaminya minta nih, bun kopi dong bun. Padahal istrinya lagi ngantuk banget. Ya terus istrinya marah tuh. Bisa nggak hari ini kamu bikin sendiri? Tapi nadanya agak tinggi gitu. Bisa nggak sih kamu bikin sendiri hari ini aja? Begitu nadanya tinggi, suaminya agak-agak takut. Akhirnya ya udah, ayo bikin sendiri deh. Gitu. Akhirnya suaminya bikin kopi sendiri tuh. Begitu bikin kopi sendiri, istrinya bukannya merasa bersalah habis nada tinggi, malah senang. Difoto lagi Bu Evi, suaminya lagi bikin kopi. Dikirim ke grup, dibikin status. Oh ternyata ayah bisa tuh bikin kopi sendiri. Habis ngebentak suami, bukan istighfar, malah seneng. Itu takwa atau bukan? Bukan, gitu. Jelas ya? Contoh pertama. Yang kedua, kalau kita ingin tahu apakah kita sudah bertakwa atau belum ya kepada Allah, di ayat berikutnya, ayat 134-nya Allah berfirman, kita lihat ya. Orang bertakwa itu adalah orang yang allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau lapang maupun sempit berarti ini pilihan atau dua-duanya harus diambil? Dua-duanya diambil. Jadi orang bertakwa itu kalau habis terima pensiun dia mau berbagi, kalau lagi tanggung bulan dia berbagi juga gitu. Kata Allah nih, fisaroi wadorro. Yang Allah sebutkan lapang dan sempitnya. Allah nggak sebutin nilai atau angkanya yang buat dibagi. Jelas nggak? Berarti yang Allah butuhkan dari orang yang bertakwa adalah semangat dia dalam berbagi. Maksudnya kalau kita baru terima gaji kemudian kita bersedekah, biasanya jumlahnya besar atau kecil? Kalau baru terima gaji nih besar. Tapi kalau tanggung bulan kecil kan? Ya enggak? Lebih kecil enggak daripada kita baru terima gaji? Iya, enggak apa-apa kata Allah. Allah ngerti tentang hal itu, makanya Allah bilang di waktu lapang maupun sempit. Allah ngerti kalau lapang kita bisa berbagi dengan jumlah yang agak besar, sementara kalau kita lagi sempit kita berbagi tapi jumlahnya lebih sedikit. Buat Allah nggak ada masalah, yang penting punya semangat untuk berbagi. Itu orang bertakwa.
berbagi di waktu lapang dan sempit. Pernah nggak ada kejadian orang minta sumbangan nih ke rumah kita, terus kita bilang, ya bapak datang hari ini, besok dia balik lagi, atau minggu depan balik lagi pak, belum gajian nih kita nih. Pernah nggak bu ngalamin gitu? Ada orang minta sumbangan, kita suruh pulang, balik lagi minggu depan gitu, atau balik lagi besok deh pak, saya baru gajian besok nih. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita suruh dia pulang balik lagi minggu depan atau besok, berarti itu orang kita kasih nggak? Enggak. Padahal kalau kita mau kasih, walaupun hanya 1.000 gitu misalnya, bisa nggak kira-kira? Bisa. Orang bertakwa tuh gitu, nggak merasa, tapi kan cuma 1.000 Pak Indra. Hati-hati loh. Ya. Itu kata salah satu ustadz di Jakarta, kalau kita nggak jadi bersedekah hanya karena merasa kecil jumlahnya, itu bisa jadi kesombongan terselubung. Masih 1.000 nggak enak masih 1.000. Padahal di sisi Allah itu nggak ada yang kecil. Famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarah pun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya di sisi Allah, dan Allah nggak pernah membalas dengan sama. Balasan Allah selalu lebih besar. Jadi jangan pernah mengecilkan pemberian kita dan pemberian orang. Ada cuma segini, kasih aja. Nanti kalau dia bilang ke kita gimana Pak? Itu urusan dia dengan Robnya. Tugas kita sebagai orang yang bertakwa berbagi lapang maupun sempit. Jelas? Nah, tanya lagi sama diri kita, sudah belum sifat ini ada dalam diri kita? Sifat yang selalu siap berbagi, baik di waktu lapang maupun sempit, sebagai pemenuhan kriteria orang yang bertakwa tadi. Jelas Bu? Berikutnya, orang bertakwa yang berikutnya, wal kaziminal ghaizo, wal kazimina nih, wal kaziminal ghaizo. Kelihatan nggak Bu? Yang ini nih. Wal kaziminal ghaizo artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya tuh. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang jago nahan apa? Nahan marah. Orang takwa tuh jago nahan marah, bukan dikit-dikit marah. Ini udah jam segini, udah berapa kali marah tadi kita? Ibu udah sempat marah belum jam segini? Tadi pagi dari bangun tidur udah sempat marah belum? Belum. Alhamdulillah kalau belum. Lihat ya, lihat ayatnya. Wal kaziminal ghaizo. Ghaiz. Marah di ayat ini Allah memilih kata ghaiz. Tapi di hadis Rasul pernah bersabda, la tagdob walakal jannah, yang artinya, kok barang siapa? La tagdob, jangan marah, maka bagimu surga. Jadi marah di hadis itu bahasa Arabnya apa? Godok. La tagdob, jangan anta godok, jangan kamu marah. Jadi marah bahasa Arabnya godok di hadis itu. Tapi di ayat ini marahnya bukan godok yang Allah pakai, tapi apa? Gois. Kok beda Pak Indra? Iya beda. Artinya sama-sama marah Bu Evi, tapi maknanya beda. Kalau maknanya sama, ya bisa jadi wal kaziminal godok. Tapi ini wal kaziminal gois adalah kata yang Allah pilih untuk orang bertakwa, kemampuan menahan amarah. Pertanyaannya, apa
apa beda godok dan gois? Kan itu pertanyaannya. Kalau menahan marah di level godok yang hadis tadi, itu ibu nggak marah-marah, ibu nggak teriak-teriak, gitu ya. Tapi nyuci piringnya tuh, gitu. Kebayang nggak? Ibu diem nih, kesel nih, ibu kesel sama suami, ya, terus nyuci piring. Kenapa sih bu berisik banget? Kamu mulutnya diem tapi piringnya dilempar-lempar gitu, ngerti gak? Kebayang ya? Nah itu godok tuh, nahan marah level godok. Jadi mulut ibu nggak teriak, tapi tetangga tahu, Bu Surya lagi marah nih. Ketahuan dari cara dia ngelempar piring gitu. Jelas nggak? Atau mulutnya diam, tapi pintu dapur bolong, ketendang gitu nggak sengaja. Sakit. Nah, Bu, siapa yang sering bawa mobil sendiri kemana-mana? Jadi ada? Gue. Siapa lagi yang suka nyetir sendiri? Nyetir atau bawa motor sendiri? Oh banyak. Oke. Pernah ketemu nggak sama bapak-bapak sen kiri belok kanan? Hah? Oh ibu-ibu. Ibu-ibu emangnya? Oh lebih sering ibu-ibu. Iya saya cuma nanya, pernah nggak ketemu bapak-bapak sen kiri belok kanan gitu? Kan nggak semua ibu-ibu ya Pak ya, ada juga bapak-bapak sen kiri belok. Nah, pertanyaan serius nih, pernah nggak ibu ketemu sama bapak-bapak sennya kiri tapi beloknya ke kanan? Pernah. Oke, kalau pernah jujur jangan sok solehah nih. Begitu ibu mau nih bapak sen kiri nih, saya ambil kanan ya. Begitu ibu ambil kanan, dia belok ke kanan. Jujur, ibu ngomong apa? Gimana sih Pak? Itu masih oke tuh. Ada yang keluar kebun binatang tuh, dasar jerapah loh, gitu. Tapir. Kenapa ngomong begitu? Pertama kali Pak pengalaman saya ketemu bapak-bapak sen kiri belok kanan, karena ini kali pertama pengalaman saya keluar itu kata-kata suci itu. Besok berangkat ketemu lagi tuh bapak. Bener belok lagi ke kanan sen kiri. Masih marah nggak? Masih marah kita. Bapak yang kemarin nih, dasar bapak-bapak 2 kali. Ternyata selama seminggu ibu pergi lewat jalur yang sama, ketemunya orang itu terus. Selalu sen kiri belok kanan. Kira-kira kalau udah seminggu ketemu lagi yang model begitu, masih marah-marah nggak ibu? Udah mulai nggak marah tuh Pak, cuman geleng-geleng doang. Iya kan? Karena baru seminggu. Kalau selama 1 semester ketemu terus orang kayak begitu, kira-kira masih geleng-geleng nggak? Serius nih, nggak kan? Kenapa nggak geleng-geleng? Udah biasa. Jadi orang yang sanggup bermain di level gois adalah orang yang jam terbang sakit hatinya udah tinggi. Serius. Orang yang sanggup bermain di level gois hanya orang-orang yang jam terbang kecewanya udah tinggi, jam terbang sakit hatinya udah tinggi. Dia akan mampu bermain di level itu. Contoh, ada nggak di sini ibu-ibu yang punya suami kalau habis mandi naruh anduknya? Gimana tadi kalau habis mandi? Di kasur. Nah, habis mandi ini basah-basah tuh taruh aja ke kasur. Ada kan? Oke. Udah berapa tahun tuh ibu suami ibu gitu? Kalau baru pengantin baru, bayangin ya, baru pengantin baru nih, nikah baru seminggu, ternyata suami kita begitu modelnya. Habis mandi selalu taruh di atas kasur. Karena pengantin baru kan kita tegur dong, ya nggak? Ya jangan di situ dong, kan ada tuh jemuran anduk tuh. Suami kita cuek aja. Suami kita cuek. Akhirnya kita ambil nggak anduk itu? Kita ambil, kita jemur. Seminggu nikah tuh.
Setelah sebulan nikah ternyata emang begitu modelnya. Habis mandi taruh aja di kasur. Masih kesel? Masih. Kita masih gini. Ya udah sebulan loh kamu nikah. Masa habis mandi begitu terus sih? Si suami cuek aja. Akhirnya kita ambil, kita jemur. Tahu-tahu kita baca status wedding anniversary ke-30. 30 tahun nikah. Suaminya masih begitu. Nggak berubah. Masih nyimpen anduk di atas kasur habis mandi. Pertanyaannya, kira-kira masih ibu tegur atau gimana? Bodo-bodo amat tuh. Udah nggak ditegur kan? Udah, begitu ibu ngeliat dia habis mandi mental di atas kasur, ibu udah bodo amat. Ibu udah nggak bilang, iya udah nggak apa-apa, langsung aja ambil, jemur, selesai urusan. Kenapa begitu? Udah capek. Jam terbang gua udah tinggi yang model begini nih, udah nggak perlu marah-marah lagi. Tuh gois tuh. Jelas nggak? Terus apa hikmah yang kita dapat? Ternyata punya suami yang modelnya begitu, itu cara Allah membuat kita bisa masuk surga lewat pintu wal kaziminal ghois. Gimana kalau suami ibu orang yang taat banget, habis mandi jemur, habis mandi jemur, bisa ibu jadi orang bertakwa di sisi itu? Bisa. Oh ternyata suami yang nyebelin itu ternyata bagus buat ibu. Jadi semakin nyebelin suami semakin banyak ini. Benar. Tuh kan? Iya kan? Iya. Ternyata semua yang diperintah dan dilarang Allah itu untuk memudahkan kita. Ternyata punya suami model begitu untuk memudahkan kita masuk surga lewat pintu wal kaziminal ghois. Karena Allah tahu kita bukan ahli ibadah. Iya, mau masuk pintu lewat pintu tahajud, masuk pintu surga lewat tahajud, kita nggak tahajud tiap malam. Mau masuk lewat pintu Quran, kita bukan ahli Quran. Ya udah Allah kasih aja suami yang nyebelin deh, biar bisa masuk surga lewat pintu itu. Pintu wal kazimina, gois kan gampang, tinggal diem doang. Iya nggak sih? Iya. Kalau ibu benar-benar ngerti tentang hal ini, maka ibu akan sanggup mengatakan, Robbana ma khalaqta haza batila. Apa bu artinya bu? Ibu hafal tuh ayatnya tuh? Iya, Bu Hali apa artinya? Robbana ma khalaqta haza batila. Bu, apa artinya? Ya Allah. Oh kebatilan. Robbana ma khalaqta haza batila. Hah. Berarti? Ya semua ini yang terjadi itu emang Allah udah menciptakan, itu kehendak Allah gitu. Oke, makasih Ibu. Oke, sebentar ya. Lihat surat Ali Imran ayat 191. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 191 Pak Didi. Cucunya Pak Didi siapa namanya tuh? Yang kakak. Mana kakak? Siapa namanya? Mahira. Siapa bu? Mahira. Mahira bisa baca itu nggak? Kelihatan nggak Mahira? Yang 191 Mahira yang atas. Yang ini nih. Nih yang ini nih Mahira. Yaitu apa? Ya yang ini nih, yaitu orang-orang yang gitu.
terima kasih. Keren, dapat hadiah. Jadi maju Kak. Maju dapat hadiah kalau baca. Kalau anak kecil ya. Yang ibu enggak. Lihat ibu-ibu. Ya kembali sama-sama. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lihat yang ini ibu-ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa artinya itu? Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila artinya tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan terus sia-sia. Tidak ada tuh. Maka seorang istri yang soleha ketika mendapati suaminya itu nyebelin, nggak berubah-berubah, ya, dia akan sanggup mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak sia-sia nih suami yang nyebelin begini. Ini gara-gara suami yang begini kita bisa masuk surga. Lewat mana? Lewat pintu wal kaziminal ghaiz. 191. Jadi orang yang selalu terhubung dengan Allah itu ngelihat apa-apa tuh itu bagus semua. Istri yang cerewet bagus nggak Pak Didi? Bagus tuh kata Pak Didi. Apalagi cerewet banget, bagus. Temennya Pak Didi datang ke rumah, istrinya cerewet misalnya nih, gue nggak sanggup nih kata temennya itu. Kata Pak Didi, gue udah 30 tahun nikah sama dia. Ya gitu mah biasa udah. Tuh. Karena hari-hari ketemu model begitu jadi biasa. Akhirnya mampu bermain di level gois, bisa masuk surga lewat pintu itu. Benar nggak? Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Benar. Bapak-bapak sen kiri belok kanan tuh nggak sia-sia. Sekali ketemu kita marah-marah, seminggu masih marah-marah, sebulan geleng-geleng kepala, 1 semester ketemu terus udah nggak ada apa-apa, biasa aja. Kenapa? Itu udah biasa. Ketemu dengan model begitu, akhirnya kita bisa diem aja tuh lihat kayak gitu, malah senyum. Nah, pasti belok kanan nih bapak nih, saya kiri soalnya. Belok kanan dia, nyengir kita. Tuh kan, apa yang gue bilang? Udah nggak ada drama lagi tuh. Kenapa kita bisa begitu? Kita udah sering ketemu yang model begitu. Jelas nggak sampai sini? Berarti ini kata kunci bisa bikin jadi kata kunci buat doa menahan marah tidak Ustaz? Bisa. Boleh, bisa. Jadi surat Ali Imran 133, 134 apalin itu kalau kita paham artinya dan kita paham kemana-mananya tuh, oh itu jadi kata kunci untuk membuat kita mampu apa tadi? Menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Waktu baca itu tuh kita ingat tuh, oh. Berikutnya wal afina anin nas. Orang bertakwa itu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Surat Ali Imran ayat 134 ya. 134 ayat tadi sudah ada. Ali Imran satu tiga. Menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Itu ciri orang bertakwa menurut Ali Imran 133, 134. Kita rangkum ya. Pertama, cepat bersegera beristighfar kalau berbuat kesalahan. Yang kedua, berinfak atau berbagi di waktu lapang dan sempit. Yang ketiga, mampu menahan amarah. Amarahnya godok atau gois?
Bedanya apa godop dengan gois? Kalau godop dilepas. Enggak gitu. Oke, kalau godop mulutnya diam tapi tangannya main, kakinya main. Kalau gois semuanya diam. Oke, jelas ya. Yang terakhir, wal afina anin nas. Orang takwa itu pemaaf. Tambahin tanpa syarat. Gitu kata Ustaz Nuzul. Jadi mau maafin orang nggak pakai syarat, Baby. Gimana? Si itu udah dimaafin belum? Asal dia datang aja Pak ke rumah saya, pasti saya maafin. Asal dia datang. Kalau orang tuh nggak mau datang, berarti kita nggak maafin. Gimana? Si itu udah dimaafin belum? Asal dia ngomong aja Pak. Asal dia ngomong aja deh. Saya minta maaf ya, pasti saya maafin. Orang itu nggak mau ngomong, berarti kita nggak maafin. Orang bertakwa itu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa syarat. Mau dia datang kek, mau dia diem aja kek, pokoknya dengan gampang kita bilang udah saya maafin semuanya. Semua udah saya maafin. Kan begitu tuh ahli surga di zaman Rasul. Ketika ada Rasul lagi kumpul satu majelis, terus Rasul bilang, sebentar lagi akan ada anak muda ahli surga yang akan bersama-sama dengan kita. Masuk ke anak muda. 3 hari berturut-turut Rasul ngomong begitu, orangnya dia juga. Sahabat penasaran, apa amalan nih orang dibilang ahli surga sama Rasulullah? Diinepin ke rumahnya. Dilihat, kayaknya ada yang istimewa, sholat isya biasa aja. Nggak tahajud juga. Kenapa Rasul bilang ahli surga nih? Akhirnya sahabat penasaran, dia tanya, apa sih amalan kamu? Sampai Rasul mengatakan kamu nih ahli surga. Saya juga nggak tahu, nggak ada yang istimewa kok. Coba ingat-ingat, barangkali ada amalan yang kamu lakukan yang tidak saya lakukan yang membuat Rasul mengatakan kamu ahli surga. Akhirnya dia ingat-ingat, saya nggak punya amalan yang istimewa, tapi setiap menjelang saya tidur, saya selalu mohon ampun kepada Allah atas dosa yang saya lakukan hari ini, dan saya selalu memaafkan siapapun yang berbuat zalim kepada saya hari ini. Jadi setiap hari kerjanya itu maafin orang. Nggak peduli kesalahannya apa, nggak peduli bagaimana orangnya, pokoknya sebelum tidur, ya Allah ampuni saya dan saya maafkan siapapun yang berbuat zalim kepada saya hari ini. Setiap hari kerjanya itu. Berarti pemaaf bukan orang ini. Itu yang Allah yang Rasul sebutkan, ada ahli surga nih bersama dengan kita. Ternyata amalannya apa? Suka maafin orang. Nah, Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, aku akan berikan solusi buat dia. Berarti apa? Barang siapa yang cepat istighfar kalau berbuat dosa, barang siapa yang suka berbagi di waktu lapang dan sempit, barang siapa yang sungguhnya panjang, gak gampang marah, dan barang siapa yang suka maafin orang, maka janji ini akan dilaksanakan oleh Allah. Gitu. Jadi kita ngomong takwanya itu jelas gitu, bukan takwa yang ngambang. Jadi kalau ada masalah hidup kita yang belum beres-beres sampai hari ini, jangan-jangan masih ada dalam hati kita orang yang belum bisa kita maafin. Jangan-jangan gitu. Kita masih kesel sama si A. Karena dulu waktu SMA dia pernah ngomong sama saya, Pak, pokoknya lo tenang aja, gue bakal nikahin. Sampai sekarang Pak saya gak dilamar-lamar. Seduduk banget tuh sama dia tuh. Gitu. Bisa jadi kita kecewa dengan seseorang yang pernah berjanji akan menikahi kita tungguin sampai sekarang nggak ada lamar-lamar. Sakit hati kita nih. Tapi kita puasa tiap tahun, tapi kita nggak bisa maafin dia. Takwa apa enggak? Enggak. Jadi kita mesti beresin nih 4 hal ini. Cepat beristighfar kalau berbuat dosa, suka berbagi, jangan gampang marah, dan gampang aja maafin orang. Kalau kita bertakwa, Allah bilang, Allah perintahkan kita berpuasa bukan buat nyusahin, tapi buat memudahkan
Di mana memudahkannya? Ini. Janji Allah ini. Kalau takwa. Jelas sampai di sini, Ibu? Jelas ya? Dikit lagi. Nah, Al-Quran kan secara umum isinya adalah perintah dan larangan, bukan dari Allah. Iya. Isinya itu. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah berkurban. Betul, Bu? Ya, kalau kita buka Quran, itu isinya perintah dan larangan secara umum. Kita diperintahkan untuk sholat, iya. Puasa, iya. Haji, berkurban, iya. Ini semua perintah Allah ini, kalau kita jalankan, itu ada efek sampingnya nggak sih? Ada. Ibu lagi enak-enak nonton sinetron atau nonton drama Korea, tahu azan, Allahu Akbar. Hari ibu sholat tuh ninggalin drakor yang lagi seru-serunya. Nyaman nggak rasanya? Enggak. Kita disuruh puasa sama Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nyaman nggak rasanya? Enggak. Disuruh haji, bayangin, ngantrinya puluhan tahun, nabungnya ratusan juta, Bu Evi. Begitu pergi ninggalin keluarga berhari-hari, nyaman apa enggak? Enggak. Kita disuruh kurban tiap tahun, nabung dapat duit 3 juta, suruh beli kambing potong. Nyaman enggak? Enggak. Semua yang Allah perintahkan ini itu menghadirkan rasa tidak nyaman dalam diri kita. Ada efek sampingnya. Semua yang Allah larang dan Allah perintahkan itu ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Rasa sakit, rasa nggak nyaman, rasa nggak enak. Iya, jujur deh. Kita disuruh puasa tuh nggak enak loh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bohong, nggak boleh gibah. Kita nggak bicara tentang apa Indra, saya suruh puasa, saya biasa-biasa aja Pak, nggak merasa tersiksa. Itu bicara orang yang udah ini ya. Kita nggak bicara ke situnya. Kita bicara secara umum bahwa perintah Allah itu bisa menghadirkan rasa tidak nyaman. Ibu lagi tidur enak-enak, azan subuh, harus bangun nggak? Nyaman nggak rasanya? Kan nggak nyaman. Tapi lihat ya, rasa sakit, rasa nggak nyaman, rasa nggak enak dalam rangka kita menjalankan perintah dan larangan Allah itu hanya efek samping saja. Itu adalah efek samping dari apa? Dari gelombang kemudahan dan kebaikan yang akan kita dapatkan nanti. Gitu. Rasa nggak nyaman ketika menjalankan perintah Allah, misalnya puasa. Perintah Allah bukan puasa. Begitu kita puasa kan nggak nyaman kan? Rasa lapar, haus, apalagi ngantuk, lemes, mulut bau. Oh itu gak nyaman banget tuh. Tapi rasa tidak nyaman itu kalau membuat kita jadi orang bertakwa, maka dampaknya nanti kita akan mendapatkan kemudahan dan kebaikan gak? Yang Allah janjikan tadi. Jadi mulut kering, mulut bau, badan lemes, ngantuk, itu hanya efek samping dari yang Allah perintahkan. Yang kalau efek samping itu kita jalankan, kita rasakan, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan banyak apa nih? Kemudahan dan kebaikan. Ya gimana gak kemudahan? Allah janji kok, aku cukupkan keperluanmu. Aku berikan jalan keluar, aku berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu kan kemudahan semua. Tapi untuk mendapatkan itu, kita harus merasakan ketidaknyamanan dulu. Betul nggak Bu? Ilustrasi sederhananya gini. Ibu atau Pak Didi pernah nggak mengalami sakit yang membuat ibu dan bapak nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener bed rest gitu? Pernah nggak? Sakit yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain? Pernah Bu Bali? Sakit apa Bu Bali? Bahwa semua perintah dan larangan Allah
sejatinya untuk memudahkan kita, bukan hanya di dunia, tapi memudahkan kita ketika kita berhadapan